Assalamualaikum. Kali ini aku mau bahas tentang keperluan empasi nih atau makanan pendamping ASINya bayiku. Di sini udah ada bahan makanannya, ada bahan mentah, ada juga cemilannya dan penunjang lainnya. Kita bakalan bahas satu-satu dan kita bakalan cantumin akun Shopee-nya. Ayo kita mulai. Yang pertama ini ada tepung organik beras putih, ada juga beras merah. Keduanya ini dari Bionic Farm. Oke, ambil satu ya buat maju ke depan. Nah, ini dia. Dari Bionic Farm. Sebetulnya ada dari Gasol juga. Dulu anak pertama tuh pernah pakai Gasol dan Bionic Farm, tapi dia lebih suka sama Bionic Farm. Emang pas aku coba bikin bubur sumsum juga emang lebih wangi sih kalau Bionic ini. Terus juga lebih halus. Kan kalau untuk anak usia 6 bulan baru belajar makan, itu yang harus benar-benar halus banget. Jadi ini cocok sih kalau menurut aku, recommended. Terus kenapa sih cuma belinya beras putih sama beras merah doang? Karena ini tuh paling basic untuk dijadiin karbo. Sebenarnya dari Bionic itu ada yang kacang hijau, ada yang tepung ubi ungu, ada tepung jagung. Kan kalau jagung, kacang hijau sama ubi ungu tuh dia cuma di mix gitu ya, kalau menurut aku ya gitu, cuma di mix, nggak yang sering-sering dipakai. Sedangkan kalau itu sering banget dipakai, jadi aku belinya ini aja. Dan lebih cepat habisnya yang beras putih, karena kalau beras putih itu bisa dimasak sendiri, karbonya cukup tepung beras putih. Tapi kalau tepung beras merah yang ini biasanya tuh aku campur, karena kan kita aja makan beras merah tuh agak sepet-sepet gimana gitu kan. Jadi aku campur setengah beras merah, setengah beras putih gitu. Di sini juga udah ada penyajiannya, saran penyajiannya. Biasanya sih kalau aku 100 ml air itu dicampur sama 1 sendok munjung tepungnya. Dan kalau misalkan pakai beras merah, jadi setengah beras merah, setengah beras putih. Biasanya kalau untuk dijadiin karbo yang bakalan dicampur sama bahan makanan lainnya nih, misalnya buat menu 4 bintang, itu si tepung berasnya aku masak pakai daun salam. Tapi kalau untuk dijadiin bubur sumsum, aku pakainya daun pandan gitu. Ini aku punya Nice bubur atau tim organik. Dia sebenarnya isinya tuh beras gitu, Mams. Jadi dia bisa dijadiin nasi ataupun bubur kayak bubur ayam gitu ya, bisa dibikin kayak gitu. Ini aku punya yang menu 3 yang rasa hati sapi. Sebenarnya dia punya 6 menu. Ada yang ayam filet, ada yang daging sapi, ada hati sapi, ikan salmon. Terus ada yang ikan kakap. Khusus yang ikan kakap dia berasnya beras merah. Terus yang terakhir ada ikan tuna. Tapi aku seringnya belinya yang 1, 2, 3. Aku nggak milih yang menu ikan, karena kalau menu ikan ini kan ikan laut ya. Sebenarnya bagus itu buat perkembangan otak anak. Tapi sayangnya dulu anak aku yang pertama itu alergi sama ikan laut dan seafood lainnya. Jadi untuk di anak yang kedua aku juga berhati-hati, jadi nggak langsung kasih, karena kan sayang juga ya kalau udah beli segini terus ternyata nggak kepake. Jadi kalau untuk ikan lautnya aku coba-coba dulu dikasih yang ikan lautnya langsung tapi dikit-dikit gitu. Nah, si Nice ini udah halal ya, halal MUI. Dia ini versi yang kaleng. Sebenarnya selain yang kaleng ini dia punya yang versi kotaknya juga. Itu buburnya bubur tematik juga, ada yang Lebrania, Yummy dan lain sebagainya. Tapi aku lebih suka beli yang kaleng ini karena jadi ada tempatnya kan, ini rapat gitu, kedap udara. Coba dibuka ya Mams ya, sebentar ya. Setelah dibuka nih, jadi dia bulirnya itu lebih bubuk gitu ya. Terus ini kelihatan nggak sih ada sayuran kering, terus ada protein keringnya juga. Dan dia kalau menurut aku kalau mau dimasak nih, karena dia benar-benar literally beras ya Mams, makanya dibilangnya bukan makanan bayi. Karena kalau makanan bayi itu kalau di Indonesia setahu aku ya, maaf ya kalau sotoy, itu yang udah berbentuk tepung-tepung bubuk-bubuk itu kayak Promina, kayak Sun, yang udah berbentuknya kayak gitu, yang cepet saji gitu. Kalau ini kan enggak ya, karena masih mentah gitu. Kelihatan ya ada serbuk-serbuk ya. Nah kalau ini tuh bener karena literally ya, maksudnya bener-bener ini beras. Dia tuh kalau dimasak itu kalau kata aku mendingan pakai slow cooker, atau misalkan aku biasanya pakainya Baby Chef multifunction yang 10 in 1. Karena aku pernah coba langsung dimasak di wajan gitu, di panci juga pernah, langsung mau dibikin bubur, itu malah lama banget matangnya dan harus pakai api kecil banget. Jadi udah pakai airnya tuh kayak ditambahin lagi tapi udah keburu surut gitu, dan gak mateng-mateng aku ngerasanya. Apa harus ditanak terus dikukus kayak bikin nasi yang ditanak apa gimana, aku kurang ngerti juga. Tapi kalau aku sih untuk makan Nice aku lebih prefer ke
pakai yang alat elektronik, misalnya pakai baby safe yang multifunction itu, atau nggak pakai slow cooker gitu. Terus ini juga udah ada expired date-nya di bawah. Pokoknya kalau misalkan Nice ini dia udah dibuka dia sebulan harus habis, kalau nggak salah ya, harus sebulan habis. Pokoknya simpannya di kulkas. Terus udah gitu jangan disimpan di udara di suhu luar. Terus jangan lupa harus benar-benar dimasak sampai matang, karena ini bahannya masih mentah. Dan sebelum dimasak gak perlu dicuci dulu, karena nanti kalau misalnya dicuci malah hilang gitu kandungan-kandungan yang ada di dalamnya gitu. Oatsnya, kalau aku oatsnya pakai organic baby oats instan. Kenapa bilang instan? Dulu aku pakainya yang roll out, tapi kalau roll out itu kendalanya dia harus bener-bener mateng itu tuh kita kadang nggak ngeh gitu ya, kalau misalnya apinya kegedean gitu, malah udah 10 menit oatsnya airnya udah berkurang, udah sampai kering, katanya oatsnya belum matang. Nah makanya aku cobain kalau yang sekarang itu yang instannya aja dulu. Instannya juga ngambilnya yang judulnya ada babynya. Kenapa? Karena biar lebih aman aja, karena sebenarnya banyak ya yang jual tuh 22.000, 25.000 di Shopee tuh yang udah sekilo gitu, tapi kan aku nggak tahu itu bisa buat bayi apa enggak. Dan ini juga udah ada sertifikat organiknya, bisa kelihatan nggak sih? Udah ada halalnya juga, tapi ini kayaknya belum halal MUI apa udah ya? Oh dia udah halal, udah ada sertifikat halalnya juga. Terus premium grade, dan emang aku juga dari beberapa review lihat banyak yang pakai ini. Kemasannya tuh banyak, emang bener bukan yang gede sama angin doang. Ini kemasan yang setengah kilo, harganya 80 ribuan gitu ya. Terus di sini udah ada zipnya, jadi kalau misalnya digunting ini udah ada zipnya di sininya, jadi bisa dirapetin lagi. Tapi kalau saran aku sih, karena kan buat makanan bayi ya, itu simpannya harus benar-benar kedap. Kalau aku sih bakalan simpen di Tupperware atau enggak di wadah yang bener-bener rapet, karena kan walaupun dia ada zipnya kadang suka kebuka gitu ya, nggak sengaja ada oatsnya nyempil. Nah ini kan kalau yang organik baby oats instan ini sebenarnya di sini nggak ada ini ya cara masaknya, tapi sebenarnya masaknya itu lebih gampang, cukup pakai air panas aja. Kalau menurut aku sih kalau mau pakai air panasnya yang mendidih mams, jadi biar bener-bener pastiin si oatsnya ini matang. Tapi kalau aku kayaknya walaupun mendidih itu jadi kayak airnya dimendidihin dulu, masukin oatsnya, baru dikocek-kocek dulu beberapa detik, baru dimatiin gitu. Jadi bener-bener pastiin matang, karena kan buat bayi gitu. Oke, next ada spaghetti mams, ada pasta, ada spaghetti sama makaroni. Aku belinya sengaja kemasan repack, karena kalau misalnya beli kemasan gede langsung itu nggak langsung habis kan, malah jadinya mubazir, suka nggak habis, malah keburu anaknya udah gede, keburu kelamaan. Nah ini ada mini spaghetti, bisa kelihatan ini lebih deketin. Dia spagettinya pendek-pendek ya, jadi lebih gampang untuk anak belajar makan. Tapi kalau sekiranya nih anaknya mams masih belum bisa walaupun pendek ini, nanti aja kalau misalnya udah basah, udah lembek, udah matang, digunting lagi aja. Nah kalau ini untuk makaroninya, sebenarnya aku beli makaroninya 2 pack gini. Ini kemasan 100 gram apa 200 gram ya? Ini 200 gram ya. Nah yang ini tuh makaroninya kecil-kecil, lihat deh, karena emang makaroninya buat bayi. Tuh, kelihatan gak sih? Nih, lebih kecil-kecil, dia buat makaroni skutel. Ini lebih enak ya kalau buat bayi, atau enggak makaroni carbonara. Udah ada expirednya juga. Nanti aku cantumin belinya di mana. Jadi ini recommended aku sih cukup spaghetti sama makaroni aja gitu. Tapi kalau misalnya mau coba pasta yang lain boleh juga, Mams. Ini ada chia seed, aku belinya yang black chia seed. Sebenarnya ada juga yang white chia seed. Aku beli yang kemasan 500 gram. Lihat ini banyak banget sih. Ini aku sama suami juga bisa bantu ngabisin. Ya tuh, banyak banget. Dan emang kalau pakai juga cukup 1 sendok teh atau enggak sejumput ditaburin gitu aja. Biasanya kalau untuk anak dikonsumsinya itu bareng sama pure buah atau sama jus gitu. Dan ini dikonsumsi sama orang dewasa juga enak banget. Jadi nggak rugi deh beli yang kemasan 500 gram. Bagus buat pencernaan juga. Jadi kalau anaknya lagi susah pup, dikasih pure buah taburin sama ini udah top banget. Dia juga bisa bikin puding chia seed. Jadi cukup 2 sendok makan chia seed, direndam sama air, disimpan di wadah tertutup, biarin semalaman di kulkas, di chillernya.
besok paginya dia udah kayak puding gitu. Jadi bisa jadiin puding juga gitu, Mams. Nah, ini dia ada Casa di Olivia Extra Virgin Olive Oil atau EVO. Biasanya ini sebagai lemak tambahan ya, Mams. Dan dia emang buat anak-anak juga. Di sini tulisannya kids. Kenapa aku pilih ini? Kalau yang Casa di Olivia ini EVO-nya itu lebih light. Rasanya itu nggak terlalu nyengat gitu. Baunya itu nggak terlalu nyengat dibanding sama yang bertoli. Padahal kalau harga sih bersaing. Cuma rasanya kalau kata aku buat bayi lebih cocok yang ini gitu. Ini bagus buat lemak tambahan ya, Mams ya. Bisa ditambahin di pure buah yang agak-agak lekat seperti alpukat atau pepaya, dan bisa juga ditambahin di makanan-makanan berat kayak bubur gitu, bubur nasi atau bubur tepung-tepungan gitu. Ini bisa banget. Oke, next. Ini ada perminyakan juga, Mams, tapi kalau yang ini namanya canola oil dari Mazola, minyak canola. Kenapa aku ambilnya ini? Ini sebenarnya pertama kali juga aku ambil yang ini. Sebelumnya kalau aku sih biasanya kalau buat tumis-tumis itu pakainya yang ILO, yang extra light olive oil. Tapi kalau ILO itu kan lumayan juga ya, kalau buat tumis kan kita pakainya agak banyak. Kadang ngegoreng juga, kalau kita bikin nugget homemade kan kita pakai goreng juga. Itu jadinya boros banget karena harganya lumayan. Kalau ini tuh murah sih, Mams, dan gampang banget ditemuin di supermarket gitu juga ada. Ini yang kemasan 450 ml. Ada kemasan yang lebih kecil dan ada kemasan yang lebih besar juga. Recommended sih kalau menurut aku buat goreng-goreng. Dia agak rendah lemak dan rendah kolesterol, buat yang mau diet juga bisa. Untuk dairy produknya aku ada kejunya dari Belcoop. Ini made in Prancis kalau nggak salah. Oh iya benar, made in France. Nah, enaknya Belcoop ini dia udah bentuknya kotak-kotak untuk sekali hidang. Nih, udah bentuknya kotak-kotak. Sedangkan kalau dari kiri, ada juga dari kiri. Biasanya kalau nggak pakai Belcoop, kalau Belcoopnya lagi kosong, aku pakai yang kiri. Tapi kalau yang kiri itu nggak yang kotak-kotak gini, Mams. Jadi dia kotaknya lebih gede. Jadi nggak langsung habis gitu. Kalau sedangkan ini kan sekali hidang, jadi lebih praktis gitu. Dan kejunya juga enak sih. Ini bisa langsung dicemil. Emang enak, orang dewasa aja suka. Aku juga suka. Ini enak banget dan ini recommended sih. Harganya juga murah, bersaing sih kalau harga antara Belcoop sama kiri. Cuma kalau aku sih rekomendasi ini Belcoop aja. Unsalted butter atau UB, biasanya dia jadi lemak tambahan juga selain EVO. Ini ada dari mereknya Anchor. Nah, kenapa aku ambil yang ini? Karena dia wanginya lebih enak dan rasanya juga bikin menggugah selera, sih rasanya lebih masuk gitu dibanding sama yang Fire gitu. Ini udah halal MUI ya, Mams ya. Ada yang salted butter, tapi kalau salted butter nanti untuk anak usia 1 tahun lebih. Kalau untuk di bawah 1 tahun pakainya yang UB aja. Ya, taburan gitu, Mams. Ini gurihia itu rumput laut atau nori yang rasa original. Kalau untuk orang dewasa ada yang spicy-nya juga. Ini kemasan baru ya, Mams ya. Ini tuh tinggal ditaburin aja gitu di atas nasi atau di atas hidangannya. Tapi ini tuh udah mengandung garam. Jadi untuk anak di bawah 1 tahun belum direkomendasikan. Tapi dulu untuk anakku, aku udah pakai dia dari umur 10 bulan. Udah agak mengenal rasa, karena rasanya juga bukan yang kenceng, karena dia kadar garamnya itu rendah. Nih ada tulisannya. Baca. Nah, ya. Terus dia tanpa bahan pengawet dan micin, dan ini vegan gitu. Terus untuk taburan juga ini aku ada Nutritionalist atau NY biasanya pada bilangnya. Aku belinya yang kemasan repack. Kenapa? Dulu pernah beli yang kemasannya udah yang gede langsung, itu habisnya lama. Jadi ya udah pakai yang kemasan repack aja biar lebih praktis. Jadi sekali buka gitu. Ini biasanya satu repack gini, ini 100 gram. Kepakainya itu kalau aku sekitar sebulanan, karena emang hampir tiap hari dipakein terus. Jadi dia ngasih efek wangi gitu, karena kan keju tuh biasanya aku pakai di umur 7-8 bulan. Kalau ini aku pakai dari umur 6 bulan. Dia bisa ada wangi-wangi kayak kayak cikibal gitu loh, Mams. Nah, Mams, untuk makanan instannya aku pakai Yummy Bud sereal. Di sini ada yang buat ukuran udah bisa duduk, itu biasanya dari umur 4 bulan udah bisa. Tapi kan kalau yang pasti itu disarankan 6 bulan ya, Mams ya. Ini yang untuk umur 6 bulan dan ini untuk yang 7 bulan. Jadi dia udah ada petunjuk penggunaannya, karena emang beda banget di teksturnya. Kalau yang ini tuh teksturnya bener-bener lembut. Kalau yang semakin naik tekstur itu semakin kasar. Ada yang 10 bulan juga tapi aku belum stok.
Nah, kalau yang Yummy Bed Cereal, kenapa aku pilihnya Yummy Bed Cereal sih untuk makanan instan? Karena emang rasanya tuh bener-bener kerasa dari komposisinya tuh asli gitu, Mams, bukan yang sintetik. Karena aku ngerasanya kalau kayak Sun, terus apa Promina, Cerelac itu lebih kerasa sintetik gitu, Mams. Nah, kalau yang ini tuh enggak. Nah, bisa kelihatan ya dari komposisinya. Tapi dia ngandung alergen, ada susu bubuk skim, keju, susu protein. Jadi ini tiga-tiganya ngandung bahan-bahan yang bikin alergi. Jadi untuk anak yang dermatitis atopik itu harus lebih lebih disimak lagi sama orang tuanya, harus lebih diperhatiin. Kalau misalnya dia alergi dairy product, jadi hati-hati aja, Mam. Nah, untuk cemilannya aku pakai Yummy Bites yang ras. Ini udah dibuka ya, Mams ya, sebagian. Aku beli yang 3 rasa, yang original, strawberry, sama yang carrotnya. Ini yang originalnya udah dibuka, udah aku kasih ke babyku. Jadi satu dus itu isinya itu kebagi-bagi lagi per kemasan. Satu kemasannya itu 2 keping. Dan aku kasihnya itu biasanya 1 hari itu sekali untuk anak. Biasanya untuk cemilan sorenya. Ini udah langsung isinya 2 keping. Jadi kan kalau nggak habis nggak sayang ya, karena dia udah dikemas per sajian gitu. Nih, isinya kayak gini, Mams. Tuh, ada bungkusnya lagi, terus ada keping-kepingannya lagi. Ini dibungkus lagi, jadi higienis ya, Mams ya. Kalau nggak habis, nggak perlu kayak ditoplesin gitu. Nah, ini tuh cepat lumer, gluten free juga. Terus dia emang ada kandungan gula dan garam tapi rendah, jadi masih aman untuk bayi. Nah, ini ada Gerber, Mams. Ada puffs yang rasa vanilla dari Gerber. Gerber sih yang the best ya kayaknya. Dia sebenarnya ada bubur nih, yang buat bubur berasnya juga, tapi aku nggak beli karena emang lumayan cukup mahal, harganya sekitar 90 sampai 100-an per kemasan. Tapi emang isinya banyak, worth banget. Cuma ya kalau buat aku nggak dulu deh, pakai Yummy Bites dulu aja deh. Nah, ini udah yang non GMO, kelihatan. Ini puffsnya itu lebih kayak Honey Star gitu. Dia peruntukannya ketika anak umur 8 bulan atau udah bisa merangkak, karena emang dia nggak selumer Yummy Bites yang ras. Tapi dia ini cukup cukup renyah gitu kalau untuk anak bayi, dan dia nggak manis, sama sekali nggak manis. Ada kandungan gula garamnya dikit tapi nggak manis kalau menurut aku pribadi, tapi nggak tahu ya kalau menurut Mams. Dan wanginya itu wanginya sedap gitu, jadi bisa menggugah seleranya para bayi-bayi gitu. Dan ini ditaburin di atas pure buah juga oke, atau dimakan langsung juga oke. Ini yang terakhir, aku ada kacang merah. Kenapa sih kacang merah beli import, beli yang online segala? Karena ini import, Mams. Bukan berarti nggak cinta produk Indonesia ya, tapi ini emang kacang merahnya tuh lebih empuk dibanding kacang merah yang ada di pasar biasanya. Ini aku beli kemasan repack yang 100 gram. Nanti aku cantumin juga di akun Shopee-nya itu apa. Oke, sekian dari aku untuk review bahan-bahan makanannya. Sampai ketemu di next vlog. Assalamualaikum.